Oke guys, tadi kalian lihat sendiri ya gimana buat driver Grab ya. Sekarang di part yang kedua ini gue bakal jelasin uh, untuk masalah barangnya untuk gosen ya guys. Jadi kalian kalau driver Grab bisa lihat di part 1 ya guys. Part satunya ada di link deskripsi. Kalian bisa denger di situ gua ngomong sama customer service dari Grab. Nah, sekarang gue bakal coba buat telepon customer service Gojeknya guys. Kita tanya ketentuan untuk GrabSend-nya ya. Buat ketentuan GoSend-nya. Sekalian sebelum kalian ini guys, kalian harus tahu dulu nih. Untuk ukuran minimal GoSend ya, itu untuk instannya 70 kali 70 kali 50 guys. 70 cm untuk panjang, 70 cm untuk lebar, dan 50 cm itu untuk tingginya guys. Dengan maksimum beratnya itu 20 kg. Kalau untuk same day-nya itu ukurannya 40 kali 40 kali 17. Di sini 40 cm-nya untuk panjang, 40 cm-nya untuk lebar, dan 17 cm-nya untuk tingginya dengan maksimal beratnya 5 kg. Nah, itu ketentuan maksimal ya guys yang gue sebutin tadi. Oke, sekarang gue bakal coba untuk telepon di customer service-nya Gojeknya guys untuk klarifikasi lebih lanjutnya. Oke. Halo Mbak. Oh, dengan Radit. Oh, sebentar Mbak. Nomornya Mbak, sorry suaranya kurang kenceng. Ya, nih gini. Iya, gini Mbak. Saya mau ngajuin pertanyaan nih tentang mengenai gosen ya. Mbak, ini gimana sih Mbak kalau misalkan nih saya ngirim barang itu, oh ya, ketentuan dasar untuk GrabSend-nya berapa sih Mbak? Maaf. Untuk apanya, Pak? Ukuran Ketentuannya ukuran untuk Grab instan ataupun same day. ukuran barang maksudnya. Iya, betul betul. Bentar, kami bantu cek. Baik, ini kami bantu coba cek terlebih dahulu. Jangan dimatikan dulu infonya ya, Pak. Oh iya Mbak. Sabar, Pak. Iya Mbak. Baik, ini kalau informasi dari dimensinya yaitu 70 kali 50 Mm-mm. kali 50 Mm. Itu untuk apa, instan atau same day? 20 kilo. Ini informasinya gosen, Pak. Oh, gosen. Oke, oke, formasi gosen. Gini Mbak, saya mau Kalau nanya. Hah? mohon maaf, Pak, kalau same day ini berbeda. Oh Kalau gitu. same day delivery 40 kali 40 kali 17 berarti lebih kecil, Pak. Lebih kecil dan beratnya Beratnya 7 kilogram. maksimal. Ya. Oke. Gini Mbak, saya juga mau nanya, kalau misalkan nih saya ngirim barang nih. Ya. Mm-mm. Ngirim barang di luar ketentuan untuk eh, instan atau same day lah, ketentuan dari Gojek ya. Itu gimana Mbak? Bisa atau enggak ya? Kalau untuk bisa atau tidaknya kami tidak menyarankan, tapi tetap sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di pihak Gojeknya, Pak, untuk layanan GoSend. Karena dikhawatirkan ini kan ada kapasitas dari ketersediaan drivernya juga ya, Pak. Karena kami khawatir untuk menghindari mungkin seperti barang rusak di jalan dan lain-lainnya, Pak, seperti itu. Oh gitu. Oh, gini Mbak, kalau misalkan saya ngirim barang nih, Ya. ya di luar ketentuan. Nah, itu misalkan drivernya mau mau pick up gitu loh. Nah, itu pihak dari Gojeknya kalau misalkan terjadi sesuatu di jalan, entah itu barangnya pecah atau barangnya rusak gitulah ya, itu bisa nggak ngeklaim asuransi gitu? Baik, ini yang tadi kami informasikan karena memang di luar dari syarat dan ketentuannya, apakah nantinya bisa diklaim atau tidak, nanti dibantu buatkan laporannya dulu, Pak. Tetap dari tim kami yang memutuskan. Jadi untuk dari pihak call center tidak bisa menginformasikan langsung saat ini, Pak. Oh gitu ya. Iya. Walaupun itu di luar kapasitas barang, misalkan kayak saya kan ngirim akuarium atau ngirim kulkas gitu yang gede-gede, nanti ditinjau lagi. Iya benar, kalau untuk kulkas kami khawatir jika memang sudah sangat terlalu besar, Pak, kemungkinan kecil dari driver yang bersedia karena mereka pun juga tidak mau mengambil resiko, Pak, jika ada
Oh gitu. Kami sarankan bisa melakukan pengiriman menggunakan GoFood saja Pak kalau misalkan lebih aman. Oh gitu. Berarti kemungkinan kecil ya Mbak buat misalkan kalau misalkan drivernya ngambil eh, barang di luar ketentuan tadi untuk diklaim asuransinya itu kemungkinan kecil ya Mbak. Kalau Iya terjadi Pak, apa-apa karena ya. tidak sesuai benar karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada berlaku di pihak Gojek seperti itu Pak. Oh gitu. Tapi Tapi kalau kalau kamu ya, udah tapi kalau misalkan sesuai dengan ketentuannya Mbak. iya Kalau misalkan sesuai ketentuan tiba-tiba barang rusak itu gimana Mbak? ya itu bisa dilakukan pengecekan yang tadi kami informasikan, bisa dilihat dari seperti foto kerusakannya seperti apa, lalu invoice pembelian barangnya itu bisa dilampirkan, nanti bisa difotokan kirim ke email kami, nanti akan dibantu cek dulu oleh tim kami Pak, seperti itu. Oh gitu ya. intinya ada bukti-bukti yang konkret ya Kak. Ya, dan pada saat pemesanannya juga harus mengikuti syarat dan ketentuan. Misalkan Bapak membutuhkan asuransi, masukkan asuransi pada saat pemesanan. Oh gitu. Kalau misalkan saya nggak pakai asuransi, tiba-tiba barang saya rusak, tapi sesuai ketentuan, itu gimana? Nanti tetap akan ditindak lanjuti dulu Oh nanti masih sesuai ditindaklanjuti prosedur. ya sama tim terkait. Pada saat Bapak mau order, itu di bawahnya kan ada seperti link syarat dan ketentuan barang kusen. Bapak bisa klik linknya, nanti akan ada panduannya di sana seperti apa dan nominal berapa untuk proses pergantiannya, seperti itu Pak. Oh gitu. Oke Mbak. Kalau saya kan pernah nih, misalkan ngirim barang, misalkan driver, eh, misalkan ada di pihak driver juga kadang ini ya Mbak, bingung ya. Misalkan nih, saya ngirim barang, itu nggak sesuai ketentuan. Kalau misalkan di cancel atau apa nanti berakibat anyep gitu loh akunnya. Kan kasihan juga tuh buat drivernya tuh. Itu bakal berpengaruh nggak sih Mbak? Misalkan eh, ada yang ngirim barang kelebihan ukuran, terus driver yang cancel, itu sebenarnya bakal berpengaruh nggak sih Mbak buat ke next orderan berikutnya, apakah anyep ataukah enggak ataukah biasa aja? Baik, informasinya kalau untuk dari order sendiri itu kan sudah otomatis dari sistem ya Pak yang melakukan pembelian order untuk masing-masing driver. Namun tetap disarankan kalau untuk masalah dari cancel order baik yang dilakukan driver ataupun pelanggan, apakah nantinya mempengaruhi performa, pasti akan ada penilaiannya Pak. Tapi mempengaruhi order masuk atau tidak, kami khawatirnya memang tidak ya Pak. Karena orderannya ini diberikan secara otomatis dari sistem Pak, seperti itu informasinya. Oh gitu. Berarti nggak ada mitos buat kalau misal kita cancel kita bakal anyep ke depannya. Enggak kan ya? Iya, informasinya tidak ada karena pembelian pesan order itu sudah otomatis diberikan random secara acak dari sistem. Oke, berarti itu hanya mitos ya, Mbak. Oke, oke, Mbak. Makasih ya. Pokoknya intinya kalau misalkan kita bisa klaim asuransi itu kalau misalkan kita sesuai ketentuan dimensi ukuran barang yang ditentukan oleh Gojek sendiri ya. Itu bisa klaim asuransi, tapi itu masih ditindaklanjuti. Gitu ya. Iya, Pak, benar. Dan kalau misalkan dimensinya di luar dari dimensi dari Gojek, itu kemungkinan kecil pihak Gojeknya untuk menolak klaim asuransi itu. Iya, benar, Pak. Oh gitu, oke deh Mbak. Yuk, kayaknya Sudah cukup jelas ya, Pak? oke 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 Mbak. Ya, makasih ya Mbak. Informasi yang diberikan sudah cukup baik. Oke Mbak, cukup baik banget Mbak. Jika ada keluhan lain saya mengucapkan selamat bantuan diberikan. Terima kasih waktu Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang Pak Radit. Oh ya, selamat siang Mbak. Terima kasih. Oke guys, aduh. Huh. Gue buka dulu guys, kira gue guys. Bisa mati nih gue di sini. Oke. Balik lagi. Gue minum dulu guys. Oke guys, jadi kesimpulannya hampir sama ya gue sama tadi yang gue telepon customer service Grab. Jadi kalau kalian driver Grab guys, kalian bisa lihat di deskripsi bawah ya. Itu gue cantumin buat driver Grab. Tadi gue pembahasan nelpon sama customer service-nya bagaimana, itu ada di link deskripsi untuk partnya. Oke, ini tadi gue bahas ya kesimpulannya. Jadi gini guys, sama customer service-nya Gojek sama kayak customer service-nya Grab. Tadi gue telepon dan gue minta mengajukan pertanyaan ya untuk beberapa pertanyaan. Intinya sih gini guys, dia itu customer service tadi bilang kalau kalian bawa barang
di luar dimensi ya guys, di luar dimensi ketentuan dari Gojek. Kalau terjadi apa-apa di jalan, kalian sulit untuk klaim asuransi untuk menggantikan itu. Nah, bisa kemungkinan kalian sendiri yang ganti guys. Dan kalau misalkan kalian barangnya sesuai dengan dimensi, mungkin itu masih bisa diklaim gitu, tapi dengan beberapa ketentuan juga tadi katanya sih. Dan sini gue bisa ngasih tips buat kalian ya guys. Kalau menurut gue ya, ini menurut gue ya, beda sama mungkin menurut sebagian orang. Kalau gue jadi driver ya, gue dapat orderan yang di luar dimensi, itu gue cancel guys, lebih baik guys. Kenapa gue cancel? Satu guys, di sini gue cancel karena gue nggak mau nambah beban guys. Jadi gue nggak mau terjadi hal-hal yang gak diinginkan gitu loh di saat pengantaran barang itu, entah itu mungkin pecah atau gimana kan, soalnya barangnya di luar dimensi guys. Dan itu juga kalau kalian terjadi apa-apa, itu pihak dari Gojek juga sulit untuk klaim asuransi guys, karena di luar SOP mereka. Dan kalian kalau misalkan mau, itu sih terserah kalian ya, dan kalian kalau misalkan mau pick up barang itu silahkan guys. Tapi nih gue kasih tips ke kalian sama kayak tips tadi gue kasih di part satunya buat driver Grab ya. Kalian harus terlebih dahulu percakapan dulu guys sama pengirimnya, ya kan, maupun itu chat ataupun itu video, kalian videoin, kalian rekam, itu kalian harus tanya gimana kalau misalkan barang-barang ini terjadi apa-apa di jalan, siapa yang akan mengganti. Kalian harus deal to deal dulu guys, harus deal to deal kepada pengirim. Takutnya kan lu nggak tahu ke depannya gimana kan, itu harus kalian punya pegangan itu. Jadi kalau suatu saat amit-amit terjadi hal yang nggak diinginkan gitu, ya kalian punya komit itu gitu loh. Dan satu lagi tadi yang customer service Gojek bilang sih, gue sempat tanya, kalau misalkan kita nge-cancel barang yang nggak sesuai dengan orderan itu gimana, ya kan? Dan dia apakah bakal anyap ke depannya atau enggak? Nah, dia jawab, orderan itu kan by system, benar guys, orderan by system. Jadi anyap apa enggaknya, dia bilang itu nggak akan berpengaruh guys. Dengan ketentuan hari itu kalian jangan banyak cancelan. Kemudian walaupun kalian cancel itu, kalian harus melipir kemana gitu ya, kalian jangan stuck di satu tempat gitu loh. Kalian cari orderan untuk memperbaiki performa itu guys. Jadi menurut gue gini, kalau kalian, menurut gue kalau kalian dikasih tips, mas nih gue ngantar kulkas atau ngantar TV yang gede atau akuarium ya yang lagi viral, gue kasih tips mas 30.000 sampai 50.000, jangan tergiur sama tips guys. Kalian tanya dulu gimana kesepakatan nantinya, ya kan? Kalau kalian terima dengan gak punya pegangan rekaman atau gimana nanti deal-dealannya ya, kalau ada apa-apa di jalan, kalian cuma dapet tips istilahnya 50.000 lah guys, paling banyak ya, paling banyak. Itu jarang sih orang ngasih kayak gitu, lo tau. 50.000 nih misalkan, kasih tips customer buat lo nganter kulkas atau TV mereka. Kalau terjadi apa-apa guys di jalan, gue bukan nakut-nakutin ya, ini hanya menjaga hal-hal yang gak diinginkan gitu loh. Kasih tips 50.000 kalau ada barang kenapa-napa di jalan, harga barang itu misalkan 1 juta atau 2 juta guys. Berapa kerugian yang kalian harus tanggung kalau kalian gak megang rekaman atau percakapan chat sama pengirimnya guys. Tuh. Jadi kalau itu pribadi kalian, terserah kalian mau ngambil barangnya silahkan, dengan ketentuan yang tadi gue udah bilang, yang gue udah sampaikan dari customer Grabnya juga langsung ke kalian ya, telepon ya. Kemungkinan jeleknya gimana di jalan, dan kemungkinannya itu sebenarnya nggak ngerugiin kalian doang guys, ngerugiin pengguna jalan lain sih sebenarnya. Karena kalian bawa barang yang mungkin panjang atau lebar, itu berbahaya guys, ya kan? Pengguna jalan lain mobilitasnya bakal terganggu. Apalagi jika kalian misalkan bawa barang berat tinggi pakai motor, dan ya jangan sampai ini terjadi ya, ada apa-apa barang itu jatuh, mungkin menimpa orang lain juga, kalian banyak banget PR-nya, harus mengganti itu barang, harus tanggung jawab juga sama pengendara lain yang terkena imbasnya kalau terjadi apa-apa. Dan juga kalau misalnya ada polisi ya, ketentuan sebenarnya kalau ngikutin rules-nya ya, kalian juga bakal kena tilang guys, karena membawa muatan yang berlebihan gitu loh, kalian juga bisa kena tilang. Jadi pikirkan baik-baik guys, itu terserah kalian. Gue hanya mengasih tips di sini. Semua pemikiran orang tuh berbeda-beda, mungkin pemikiran gue, pemikiran kalian itu beda ya, terserah kalian. Ini hanya buat referensi kalian, ingat ya guys, buat referensi. Oke, kalau kalian terima silakan, bersyukur. Gue kalau nggak terima ya sudah, itu terserah kalian, balik ke diri kalian masing-masing. Oh ya, buat kalian yang driver Grab, gue juga ada nih percakapan gue sama customer service Grab mengenai ini, ada di link deskripsi ya, kalian bisa lihat di link deskripsi itu untuk driver Grab. Dan mungkin gue bakal telepon nih customer service-nya dari satu marketplace ya, gue bakal telepon di Tokopedia mungkin ya guys. Pertanyaannya ya nanti kita lihat aja ya. Oke, so thank you banget yang udah ngikutin video gue dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa kalau kalian suka, kalian like,
Kalau kalian ada masukan buat gue ke depannya mesti ngapain, kalian tulis di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa subscribe yang penting. Oke, thank you guys. Bye bye. Semoga bermanfaat video gue ini. Oke.